Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Bapak bagaimana? Ya, kabarnya? alhamdulillah saya juga seperti yang Bu lihat kadang baik-baik saja. Alhamdulillah. Sesuai dengan perbincangan kita beberapa hari yang lalu itu, Ibu minta untuk kita akan mengadakan supervisi, Bu ya. Ya. Jadi dalam kegiatan supervisi itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu ya praobservasi, kemudian yang kedua adalah observasi, kemudian yang ketiga itu pasca observasi. Nah, pada kegiatan kali ini adalah merupakan kegiatan awal, yaitu praobservasi. Jadi sebelum kita melakukan observasi ini, saya ingin menanyakan beberapa hal ke Ibu ya, terkait dengan persiapan apa saja sih gitu yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran nanti di dalam kelas. Nah, menurut Ibu kira-kira ini materi apa yang akan Ibu bawakan pada saat proses pembelajaran nanti itu? Rencana ini saya akan bawakan materi dengan mata pelajaran PKN, dengan materi belajar Pancasila dengan menyenangkan, Pak. Oh iya, jadi materi bidang studi PKN, kemudian materinya terkait dengan belajar Pancasila yang menyenangkan, Bu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu apa, Bu? Jadi tujuan yang ingin dicapai itu bagaimana itu peserta didik mampu menguraikan makna sila-sila dalam Pancasila dan menunjukkan sikap-sikap yang berhubungan dengan sila-sila dalam Pancasila, Pak. Baik, itu sangat menarik ya, Bu ya, memang untuk dibahas terkait dengan apa pengenalan terkait dengan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak, dan itu memang sangat perlu kita perhatikan. Kemudian berikutnya hal apa yang menurut Ibu ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi nanti itu, ketika proses saya mengamati Ibu? Oh ya, jadi hal yang ingin saya ingin kembangkan itu bagaimana yang pertama
itu kira-kira keaktifan siswa. Ya, keaktifan siswa. Lalu yang kedua diskusi kelompok dan persentase, dan berikutnya itu pengelolaan kelas. Seperti itu, Pak. Jadi rencana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran itu, sehingga Ibu minta untuk diadakan observasi. Yang pertama adalah tentang keaktifan siswa, Bu ya. Ya, betul. Kemudian yang kedua terkait dengan proses diskusi kelompok dan persentase, Bu ya. Ya, kemudian yang ketiga itu terkait dengan pengelolaan kelas. ya. Nah, dari ketiga ini, Bu, yang mana kira-kira secara spesifik ini yang ingin Ibu kembangkan? Jadi dari ketiga itu yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu karena melihat kondisi anak-anak sekarang ya yang dominan bermain, kurang memperhatikan pelajaran, mungkin itu pengaruh dari luar atau dari mana pengaruhnya ya. Jadi saya ingin itu lebih spesifik mengembangkan ke bagaimana kita mengelola kelas, karena anak-anak ini kadang bermain, ribut di dalamnya. Jadi bagaimana itu kita bisa mengelola kelasnya? Misalkan begini, dalam kita menyampaikan materi, lalu kita melihat ada anak-anak yang ngantuk. Jadi Bu, ini kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan ice breaking. Misalkan ya ice breaking supaya anak-anak bisa kembali fokus, bisa kembali semangat dalam menerima pelajaran, Pak. Jadi tidak mengantuk lagi, seperti itu. Oh, baik. Saya sangat setuju sekali ya yang disampaikan, ini sangat luar biasa terkait dengan hal yang ingin dikembangkan terkait dengan pengelolaan kelas. Nah, kemudian strategi yang rencana Ibu gunakan ini, strategi apa saja yang Ibu sudah persiapkan dalam proses pembelajaran nanti? Ya, baik. Jadi strategi yang ingin saya siapkan itu, misalkan saya sebelum mengajar itu kita menyusun dulu bentuk ajar, atau dalam hal ini RPP, betul. Lalu kita menyusun juga bahan ajar. Bahan ajar kita menyusun ini untuk memudahkan kita. Misalkan kita menyusun bahan ajar dalam bentuk PowerPoint ya, Pak ya. Apa tujuannya ini? Untuk memudahkan kita dalam menyampaikan materi. Lalu kita membuat LKPD, bagaimana anak-anak bisa mengerjakan supaya lebih bagus, dan juga lembar penilaian siswa. Nah, di dalam proses belajarnya itu saya menggunakan beberapa metode, misalkan metode diskusi kelompok, lalu tanya jawab, dan juga di dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan model pembelajaran, Pak. Jadi yang saya gunakan model pembelajaran dalam hal ini itu salah satunya itu discovery learning. Seperti itu, Pak. Jadi kapan Ibu siap untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam kegiatan observasi ini? Saya siap, bisa besok, Pak. Oh, besok ya. Oke. Jadi besok kita bertemu kembali dalam kegiatan observasi, Bu ya. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Mudah-mudahan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, dan Ibu juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Bu ya. Amin. Doa yang sama juga buat Bapak. Nah, yang terakhir ini, Bu, apa yang Ibu dapatkan terkait dengan manfaat kegiatan observasi kita kali ini? Ya, baik. Jadi manfaat yang saya dapatkan pasca pra observasi ini, itu saya mendapatkan pemahaman baru, pengalaman baru, yang mana selama ini mungkin kalau di supervisi itu langsung saja masuk di kelas, lalu dinilai, ya dilihat prosesnya, tapi tidak pernah melakukan semacam ini pasca pra observasi wawancaranya ya. Jadi saya mendapatkan pengalaman baru, Pak. Pengalaman baru juga ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ibu sudah menyempatkan diri untuk berbincang dengan saya, membahas terkait dengan perencanaan Ibu ya. Jadi kita akan ketemu besok, Bu ya, di kegiatan observasi. Ya, baik, siap Pak, siap. Siap ditunggu. Gimana kabarnya
kita hari ini seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita. Ya, saya harap anak-anak berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Jadi hari ini kita belajar PKN dengan materi apa? Belajar Pancasila dengan menyenangkan. Sebelum tadi mau ke sekolah, berangkat dari rumah, apa yang dilakukan? Pada saat mau berangkat dari rumah ke sekolah, apa yang kita lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Sarapan. Sudah sarapan apa? Kalau ke sekolah tidak pamit dengan orang tua? Pamit. Apakah berangkat sekolah tidak diawali dengan berdoa? Tentunya sebelum kita melakukan semua kegiatan, selalu kita diawali dengan doa. Nah, semua ini yang kita lakukan ada kaitannya pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya, kemudian apa kaitannya antara sila masing-masing sila dari sila 1 sampai sila sila kelima. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, apa sih tujuan belajar kita hari ini? Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah bagaimana peserta didik mampu menguraikan makna sila-sila dan Pancasila dan menunjukkan sikap-sikap yang berhubungan dengan sila-sila dalam Pancasila. Ya, apakah anak-anak mengenal Pancasila? Sudah sering. Ya, mulai dulu di bangku sekolah kita sudah mendengarkan itu naskah Pancasila setiap hari Senin. Benar nggak? Nah, lambangnya pun sudah sering dilihat ya? Sering ya? Nah, setiap Senin pasti dibacakan Pancasila. Semua peserta upacara mengikutinya, ya kan? Pancasila 1, apa 1? Nah, seperti tadi bunyinya, apa tadi bunyinya sila pertama? Apa itu makna yang terkandung di dalamnya? Kenapa itu ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa bukan kata yang lain? Ya, misalkan menghormati orang tua atau banyak kata-kata lain. Kenapa harus ketuhanan yang Maha Esa? Karena yang pertama maknanya adalah pengakuan keberadaan Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup harus mengakui adanya Sang Pencipta. Itu ya, itu maknanya. Jadi makna ini pengakuan keberadaan Tuhan itu menegaskan kepercayaan akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Tidak akan ada dunia ini kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada makhluk hidup kalau bukan Allah yang Maha berkehendak. Begitu. Lalu apa makna yang kedua berikutnya? Ada kebebasan beragama. Ya? Kebebasan beragama yang bagaimana itu? Setiap warga negara berhak memiliki apa? Ayo. Kebebasan bebas memeluk, tidak ada paksaan. Sila kelima, apa bunyinya? Ya, keadilan, punya keadilan dari kata adil. Ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu maknanya? Bahwasannya harus ada pemerataan ekonomi. Pemerataan apa? Halo. Hai. Halo. Masih fokus di depan? Masih fokus? Coba saya mau lihat dulu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
keseimbangan, harus adil. Jangan berat sebelah. Gitu ya. Jadi menjamin kemeratan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, negara menjamin kesejahteraan harus merata. Ini intinya. Apa sih itu keterkaitan antar sila dalam Pancasila? Apa itu kaitannya? Ya. Nah, jadi keterkaitan antar sila dalam Pancasila itu yang pertama itu saling melengkapi. Jadi kelima sila itu saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Sudah dipahami? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Sudah. Yakin? Yakin. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagikan LKPD-nya dan silakan dikerja secara individu, ya. Kita kasih aplaus untuk temannya. Oke, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, setelah kita melalui beberapa tahapan ini terkait dengan supervisi akademik, yang pertama kita sudah melalui observasi, ya. Kemudian yang kedua, baru-baru ini kita sudah melaksanakan proses observasi, di mana Ibu diamati dalam selama proses pembelajaran di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, dalam proses pasca observasi kali ini adalah terkait dengan bagaimana nih perasaan Ibu mulai dari proses praobservasi, kemudian observasi, dan sekarang kita masuk ke pasca observasi. Bagaimana perasaan? Jadi kalau kita lihat perasaan, tentunya perasaan saya itu merasa sangat lega, ya. Juga senang karena sudah melalui proses observasi yang awalnya sih saya merasa tegang, ya. Tetapi setelah berjalannya pembelajaran, saya merasa lebih tenang lagi, seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu nih ketika Ibu mengajar di ruang kelas, kemudian ada supervisor dulu, ya, di belakang mungkin langsung Ibu lihat, kemudian supervisor mengamati Ibu pada saat jalan pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu pada saat itu? Jadi sejujurnya ya saya menjawab, mungkin karena faktor adanya orang yang mengamati, ya. Saya merasa pembelajaran ini kayak agak berbeda karena ada orang yang sedang mengamati kita bagaimana kita mengajar, begitu, ya. Kemudian di awalnya itu saya merasa tegang karena ada yang mengamati. Nah, juga kayak ada perasaan kaku, ya, tapi semua itu ternyata bisa saya atasi. Soalnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih, boleh menceritakan kembali kegiatan-kegiatan selama pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, jadi kegiatan yang saya lakukan pada saat pembelajaran itu, mungkin yang pertama itu Pak, saya menanyakan bagaimana kesiapan belajar siswa. Ya. Kemudian setelah itu saya melakukan absensi, ya, jadi mengaitkan materi yang pernah diajarkan dengan materi yang akan diajarkan pada saat ini. Lalu saya mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa, Pak, ya. Kebetulan sesuai materi saya hari ini, yaitu bagaimana menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam sila-sila Pancasila. Kemudian yang selanjutnya juga menyampaikan tujuan pembelajaran tentunya, kemudian menyampaikan materi tentunya juga, lalu melakukan speaking ya di sela-sela pembelajaran Pak ya. Mungkin kita laksanakan sedikit karena ada mungkin anak-anak yang kurang bersemangat, biar semangat kembali lagi begitu. Lalu membagikan KPD kepada peserta didik sebagai bahan kerja kelompoknya. Lalu kemudian peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Kemudian setelah itu kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari itu. Lalu setelah kita menyimpulkan, kita merefleksikan hasil pembelajaran kita pada saat ini. Oke, baik Bu ya. Jadi dari beberapa tahapan yang sudah Ibu lakukan tadi itu mulai dari menanyakan terkait kesiapan belajar siswa, kemudian persepsi, penyampaian materi, tujuan pembelajaran, dan seterusnya sampai kepada refleksi pembelajaran Bu ya. Nah, boleh Ibu Ibu sebutkan kembali tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai gitu. Oh iya baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu bagaimana siswa mampu menguraikan makna sila-sila dalam Pancasila, kemudian menunjukkan sikap-sikap yang berhubungan dengan sila-sila dalam Pancasila, kemudian dalam misal apa lagi namanya, mengaitkan hubungan bagaimana antara sila-sila dalam Pancasila, seperti itu. Bisa menguraikan hubungan dalam kehidupan sehari-hari dengan sila-sila dalam Pancasila, seperti itu Pak. Sesuai berdasarkan dari praobservasi yang saya gali dari Ibu, kan ada hal-hal yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran ini, maka Ibu minta untuk diobservasi. Di antaranya itu ada terkait dengan keaktifan belajar siswa Bu ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan diskusi kelompok dan presentase. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Nah, pada saat itu Ibu kan memilih terkait pengelolaan kelas. Nah, berdasarkan kaitannya tadi itu dari pengelolaan kelas yang sudah Ibu lakukan, kemudian sampai kepada tujuan pembelajaran. Menurut Ibu nih, proses pembelajaran yang Ibu bawakan itu apakah sudah sesuai nih dengan harapan Ibu? Sudah sesuai maksimal atau bagaimana? Iya, sesuai maksimal dalam proses pembelajaran ini. Ya baik. Jadi menurut saya sih ya mungkin belum maksimal. Menurut saya belum maksimalnya Pak. Perlu adanya pengembangan lagi mungkin dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Baik. Kemudian hambatan-hambatan apa saja sih gitu yang Ibu rasa selama proses pembelajaran itu berjalan? Ya, jadi hambatan yang saya alami selama proses pembelajaran mungkin Pak ya. Jadi yang pertama, beberapa siswa itu kurang konsentrasi Pak. Ya, kurang konsentrasi. Ada juga siswa kurang aktif ya, selama proses pembelajaran itu. Kemudian karena mungkin mereka cenderung mungkin saya dalam menyampaikan materi ini mungkin cenderung menggunakan metode ceramah Pak ya, karena kan materinya ini buatan PKN, jadi mungkin dominan ceramah, jadi anak-anak kurang konsentrasi. Lalu yang terakhir barangkali itu siswa terlihat kurang semangat mungkin ya, karena media yang digunakan itu kurang menarik juga Pak, seperti itu bagi saya ya. Iya. Ada lagi Bu kira-kira ini hambatan-hambatan lainnya? Ya, kalau untuk hambatan lain saya rasa sudah cukup Pak bagi saya. Nah, dari proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, kalau kita integrasikan ini proses pembelajaran yang diharapkan, kalau integrasikan ke bentuk level ya, antara level 1 sampai dengan level 10. Misalnya level 1 ini sama sekali tidak sesuai dengan harapan. Kalau level 10 itu ya sesuai dengan harapan. Menurut Ibu kira-kira dalam selama proses pembelajaran ini Ibu berada pada level berapa? Baik, kalau menurut saya sih ya dalam proses pembelajaran saya ini, saya rasa mungkin saya berada di sekitar mungkin di level 7 Pak. Ya. Jadi
setuju Bu Ya, ya. benar. Nah, lantas harapan Ibu tuh sebenarnya harapannya Ibu ya, Ya, ini berada pada level berapa? ya. Mungkin harapan saya dan harapan semua orang mungkin sama ya. Iya, iya. Jadi harapan saya sih itu pengennya ingin berada di level 10 lah. Seperti Oh itu. ya, pasti ya Bu ya. Ya. Semua yang namanya guru ketika melakukan proses pembelajaran, harapan terbesarnya itu adalah bagaimana ketercapaian daripada tujuan pembelajaran untuk tersampaikan kepada siswa, kemudian siswa menguasai semua itu kemudian mampu diterapkan secara langsung oleh siswa itu sendiri. Semuanya pasti berharap seperti itu berada pada level. Ya, pasti ya Pak. Menurut Ibu nih, Ya. berdasarkan tadi hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan, kemudian apa mungkin yang termasuk menjadi kekurangan dari selama melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk mencapai angka ke level 10 nih Bu ya, kira-kira menurut Ibu langkah-langkah apa saja nih yang bisa Ibu lakukan untuk proses pembelajaran berikutnya agar Ibu bisa mencapai level 10 sesuai dengan harapan Ibu itu? Langkah-langkah apa saja? Oh, ya. Baik Pak. Jadi menurut saya ya, untuk mencapai ke level 10 itu mungkin langkah yang harus saya lakukan sebelumnya, dan ini mungkin saya belum melaksanakan kegiatan itu di sebelum-sebelumnya itu ya, mungkin harus kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ya biar anak-anak kita harus kira-kira kesepakatan apa tadi kita ini nggak boleh ribut misalkan ya dalam proses pembelajaran berbeda seperti itu. Nah kemudian lebih melibatkan keaktifan siswa lagi ya dalam pembelajaran. Kemudian mungkin juga membuat media pembelajaran tentunya biar lebih menarik lagi, biar lebih semangat lagi anak-anak dalam belajar. Maka kita harus memilih media pembelajaran mungkin yang lebih menarik dalam proses belajar mengajar. Hanya seperti itu bagi saya Pak. Baik. Sangat menarik sekali Bu ya. Nah, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya gitu Bu ya untuk dapat mencapai level 10 sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi itu, salah satu di antaranya itu membuat kesepakatan kelas ya di awal pembelajaran untuk memastikan proses pembelajaran itu bisa berjalan lancar seperti itu Bu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana Ibu mengajak siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu Ibu merencanakan untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan tentunya itu relevan dengan materi yang kira-kira kapan nih Bu? Kapan kira-kira Ibu akan melakukan langkah-langkah yang disebutkan tadi? Tentunya pada saat saya melaksanakan pembelajaran itu sudah saya akan terapkan langkah-langkah pembelajaran yang seperti tadi. Jadi Sesegera mungkin harus dilaksanakan. Jadi untuk pencapaian daripada pembelajaran dan harapan sesuai dengan harapan Ibu gitu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang betul bagi murid, kemudian dikatakan hasil lah ya seorang guru dalam pertanyaan terakhir Bu nih ya, apa yang dapatkan selama perbincangan kita ini? Jadi cukup sekian kegiatan pasca observasi ini Bu ya. Semoga kedepannya proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Kemudian apa-apa yang sudah terjadi pada jalan Ibu dalam perbaikan tadi yang disampaikan seperti yang pertama tadi itu bagaimana mengelola kelas yang baik itu. Yang pertama itu membuat kesepakatan kelas, kemudian yang kedua mengajak peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga membuat pembelajaran yang lebih menarik. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi itu betul-betul
karena kalau misalnya kita perbaiki sendiri tanpa berkolaborasi dengan orang lain, mungkin kadang kita bingung apa kesalahan saya gitu. Ketika kita berbincang-bincang ya secara tidak langsung mungkin Bisa terpikir menemukan ide, ya, pikiran-pikiran ada yang ide baru ya. betul. Jadi terima kasih banyak Bu ya.